Halo warga Asahan, kembali lagi di Sah, obrolan pemilu seputar Asahan. Dan kali ini saya mempunyai narasumber yang baru di podcast kita, yang waktunya sangat padat, yaitu Abang Da Ali Sofyan Hasibuan. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah ngobrol dengan Bang Samiun Bang tentang kampanye. Ya. Itu kan tentang APK, bahan kampanye, titik-titik kampanye seperti itu. Tapi sebelum itu Tanra mau nanya nih, gimana rasanya telah melalui tahap-tahap pendaftaran, pencalonan sampai penetapan kemarin, Bang? Waduh, cukup melelahkan. Iya. Ya kan, mulai dari kemarin pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 28 Agustus ya. sampai kemudian tanggal 4 dibuka pendaftaran, menerima pendaftaran bakal pasangan calon sampai tanggal 6 sesuai dengan masa pendaftaran. Sangat-sangat melelahkan ya. Sampai pada proses penetapan Pengundian nomor ya. pasangan calon dan pengundian nomor urut. Iya. Karena Tanra lihat di live-nya kemarin cukup banyak berkas yang Abang pegang. Iya. Iya ya, jadi tapi sudah mulai renggang lah nih ya. Ya. Sedikit mulai dengan kampanye ini. Sudah mulai renggang. Waktunya ya. Jadi Bang, kalau kampanye itu kan pasti memiliki dana nih Bang. Kita boleh bahas dananya Bang? Boleh. Boleh ya. Iya. Nah, untuk kampanye di Pilkada 2020 ini Bang, pasangan calon itu harus melaporkan dananya ke KPU. Kenapa mesti harus dilaporkan dan apa aja syaratnya itu Bang? Iya. Peserta pemilihan tentunya sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan harus melaporkan dana kampanye kepada KPU. Ini sebagai wujud transparansi pelaksanaan pemilihan sehingga diharapkan pelaksanaan pemilihan tersebut lebih berintegritas nantinya. Lebih terbuka ya Bang ya. Lebih pastinya. terbuka, Dan masyarakat bisa melihat berapa dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon. Seperti itu. Nah, digunakan untuk apa saja Bang? Dana kampanye ini yang telah dilaporkan ke KPU. Iya, tentu namanya dana kampanye ya. Pastinya digunakan untuk kampanye, mulai dari pembuatan atau pencetakan bahan kampanye oleh pasangan calon, pencetakan alat peraga kampanye yang desainnya jumlahnya sudah diatur oleh KPU. Baik, untuk dana sumbangan nih Bang dari masyarakat misalkan atau partai pengusung atau perusahaan-perusahaan swasta gitu kan, mereka kan harus memberikan identitas nih Bang, laporan dengan menyumbangkan dana mereka kepada paslon seperti itu. Gimana kalau pihak-pihak asing masuk untuk memberikan dana, boleh nggak itu Bang? Iya, dalam penerimaan sumbangan dana kampanye ada hal-hal yang tidak boleh diterima oleh pasangan calon. Sumbangannya antaranya adalah warga asing atau pihak asing atau badan hukum asing. Dan kemudian sumber dana tersebut yang merupakan dari hasil tindak pidana itu juga tidak boleh diterima oleh pasangan calon. Lalu yang tidak jelas, yang tidak jelas asal usul sumbangannya. Jadi sumbangan itu diberikan atau disumbangkan kepada pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye untuk mendukung biaya kampanye pasangan calon harus jelas siapa penyumbangnya. Penyumbangnya. Iya. Jadi kalau misalkan nggak ada identitasnya nih Bang, dikemanain dananya itu Bang? Tiba-tiba masuk aja ke rekening dana paslon tadi. Iya. Kalau nggak jelas siapa penyumbangnya, kemudian tiba-tiba masuk ke rekening gitu ya, ke rekening pasangan calon, ya tentu harus dilaporkan ke KPU. Ke KPU ya. Iya, dilaporkan ke KPU dan kemudian nanti
paling lambat 14 hari setelah pelaksanaan kampanye itu harus disetorkan ke kas negara. Ke kas negara. Karena memang yang saya ketahui rekening itu dibuka dan diserahkan identitas rekening itu kepada KPU ya Bang ya. Iya. Laporkan ya seperti itu. Nah, ketika dana kampanye ini sudah digunakan untuk kebutuhan kampanye gitu, kira-kira sampai nanti selesai kampanye ini siapa yang mengauditnya Bang? Iya. Pasangan calon wajib melaporkan dana kampanye ke KPU. Ya. Dan kemudian nanti untuk mengauditnya KPU akan menunjuk kantor akuntan publik dalam hal pengauditan pelaporan dana kampanye tersebut. Seperti itu. Nah, ini kan banyak sekali yang digunakan untuk berkampanye. Misal tidak ada COVID, tapi ini kan ada COVID nih Bang. Iya. Nah, banyak yang melalui media digital seperti itu. Untuk dana-dana atau konten-konten iklan itu diambil juga dari rekening yang satu tadi ya Bang ya? Iya. Tidak boleh dari yang lainnya, seperti itu. Oke. Untuk perumusan, apakah KPU menetapkan jumlahnya atau membebaskan Bang? Atau ada rumus yang dibuat KPU untuk penyaluran dananya nih? Dana kampanye itu tentu KPU harus menetapkan batasan jumlah pengeluaran dana kampanye. Untuk asahan, setelah berkoordinasi dengan pasangan calon melalui tim penghubung, ya, sehingga kemudian bisa diputuskan batasan pengeluaran dana kampanye pemilihan kepala daerah tahun ini sebesar 20 miliar lebih ya. Per paslon? Iya. Per paslon ya Bang ya? Per paslon. Cukup banyak. Ya, kita mempertimbangkan itu jelasnya memperhatikan cakupan wilayah. Ya. Asahan ini kan desa kelurahannya 204 desa kelurahan dan 25 kecamatan kan cukup luas. Cukup luas ya. Jadi itu yang kita pertimbangkan, kemudian geografis wilayahnya. Ya, geografis wilayahnya. Ya. Jadi kan kemarin sudah tampil nih di media sosial KPU Kabupaten Asahan untuk LADK ya, laporan awal dana kampanye. Selanjutnya tuh ada lagi tuh Bang untuk laporan-laporan selanjutnya. Iya. Namanya? Pelaporan dana kampanye itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu laporan awal dana kampanye. Ya. Ya. Laporan awal dana kampanye itu disampaikan pada tanggal 25 September dengan batas waktu pukul 18.00 WIB. Ya, kemudian setelah itu nanti pasangan calon juga harus melaporkan LPSDK. Iya, atau laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Itu tadi ya. Iya, jadi LPSDK ini disampaikan pelaporannya ke KPU pada tanggal 31 Oktober ya, dengan batas waktu jam 18.00 ya. Jadi pasangan calon untuk LPSDK ini sudah bisa membukukan ya, membukukan LPSDK-nya mulai pada tanggal 26 September kemarin ya. Iya, sampai pada tanggal 30 Oktober. 30 Oktober. Iya. Berarti ada sekitar lebih kurang 1 bulan lebih ya Bang ya? Iya, untuk membukukan itu. Iya, tahapan ketiga ada namanya LPPDK. Iya, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Nah, ini pasangan calon ya, wajib melaporkan LPPDK ini dan menyampaikan laporan tersebut kepada KPU paling lambat tanggal 6 Desember dengan batas waktu jam 18.00 WIB. 3 hari sebelum pemungutan suara ya Bang ya? Ya. Itu harus dan wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Ya, karena kalau tidak dilaporkan ini bisa pasangan calon tersebut didiskualifikasi. Ya. Itu dia ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan. Nah,
itu kan yang sudah masuk melalui tahapan-tahapan tersebut. Misal nih Bang, misal dana kampanye ini masih tersisa, kampanye selesai. Iya. Itu gimana itu Bang? Iya. Ya, kalau dana kampanye pasangan calon tersisa atau tidak Tersalurkan, dipergunakan tidak semuanya, dipergunakan, ya kan? iya. Iya. Ya, itu pengelolaannya dikembalikan kepada pasangan calon. Kan nggak mungkin juga dibagi-bagi ke kita ya. Kan? Masyarakat juga pasti melihat, wah bagi-bagi nih. Ya, gitu. enggak. Nah. Itu dikembalikan sepenuhnya pengelolaannya kepada pasangan calon. Ya, jadi dana kampanye ini bukan money politik pastinya. Jadi masyarakat harus memahami itu ya Bang ya. Dana Tidak. kampanye. Dana kampanye itu diperuntukkan saya katakan tadi di awal untuk pelaksanaan kampanye pasangan calon. Mulai dari pembuatan alat peraga kampanye, bahan kampanye kan macam-macam. Apalagi kondisi Covid sekarang, ya lebih bagusnya kan masker, ya kan? Karena pelaksanaan kampanye juga pesertanya harus memakai masker. Ya kan, seminimalnya dalam pelaksanaan aturan protokol COVID. Covid, ya. Jadi masker sekarang pun banyak juga yang menggunakan logo paslon ya Bang ya. Iya, karena itu dalam aturan KPU diutamakan. Diutamakan ya. Dalam bahan kampanye itu diutamakan. Baik, dengan tata cara tindakan di masa pandemi ini, ya kan banyak para pasangan calon mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pendukung nih kan Bang, dengan fisik seperti itu. Nah, mereka melakukan yang namanya protokol seperti itu. Otomatis dana yang dibuat tuh lebih banyak untuk kesehatan berarti Bang. Sebenarnya bukan untuk kesehatan, tapi untuk menjaga kesehatan bersama, ya kan. Jadi sudah terjawab nih Bang untuk dana kampanye. Jadi dulu ketika Chandra sendiri ya dana kampanye berarti bisa juga dong minta duit dari paslon kan gitu. Ternyata dana kampanye itu sebagai bentuk campaign atau alat peraga, bentuk dari logo yang dikeluarkan, konten-konten atau iklan-iklan kampanye seperti itu ya Bang ya. Iya. Karena banyak masyarakat, ini kan dana kampanye kan gitu. Ya boleh aja dong diambil seperti itu kan gitu. Jadi kan begini, dalam melaksanakan kampanye kan kebutuhan pasangan calon itu kan bisa saja dalam bentuk barang. Bentuk barangnya seperti itu. Dia harus bayar barang. Misalnya dia beli atau mengadakan membuat masker, membuat poster, membuat spanduk. Ya. Itu kan barang itu ya. Barang. Dan juga bisa orang lain menyumbang dalam bentuk barang. Misalnya Bang Chandra, ya kan, karena sur dengan salah satu paslon misalnya, bisa saja menyumbang seperti itu dalam bentuk barang, dan itu harus dicatatkan dalam pembukuan pasangan calon dan dilaporkan ke KPU. LPSDK tadi itu ya? Iya, LPSDK. Kemudian bisa juga sumbangan itu mungkin dalam bentuk jasa. Ya udah, Bang Chandra yang menawarkan sama pasangannya, iya, Bang Chandra yang memasang semua alat peraga. Itu butuh dana pastinya ya? Iya, itu butuh dana, tapi dana Bang Chandra sendiri. Oh, itu diperbolehkan? Nah, yang mana disebut jasa adalah pemasangannya. Seperti spanduk-spanduk artinya, tadi ya. Iya, itu dia. Dari dana kampanye yang dilaporkan ke KPU itu, apakah itu berbentuk barang dalam penggunaan dana tadi ya? Apakah itu berbentuk jasa, uang, pastinya ya kan? Iya. Atau bisa saja jasa. Ya. Apalagi kampanye sekarang di masa pandemi ini. Bisa saja pasangan calon itu berkampanye dengan melalui media daring ya. Media daring. Apakah itu melalui aplikasi apalah itu namanya? Pertemuan-pertemuan. Iya. Biaya daring itu kan memerlukan paket internet. Ya. Itu kan jasa yang ya kan? Yang diberikan. Dikeluarkan untuk tersampainya pesan-pesan visi-visi dari paslon tersebut. Iya. Itu kan ada jasa internet. Jadi cukup terbilang untuk dana ini berhati-hati lah ya Bang ya menggunakannya di masa pandemi ini,
jangan sampai terjadi yang namanya kebobolan, ya misalkan digunakan sebagai money politik lah ya, seperti itu. Money politik itu kan tentunya nggak boleh ya, atau politik uang ya, itu nggak boleh, dan itu ada pidananya. Ada pidananya. Ada pidananya. Karena kan kalau kemarin kan sudah dipublish nih dengan laporan awal dana kampanye, masyarakat kan tahu nih dana kampanye paslon masing-masing nih kan gitu. Beranggapan wah ini si Anu punya duit sekian, ini si Anu sekian. Ternyata bukan. Itu adalah awal ya Bang ya, laporan awal. Ya itu laporan awal. Laporan awal itu seminimalnya dia ada biaya di dalam RKDK-nya, rekening khusus dana kampanye atau saldo awal. Saldo awal seperti iya. itu. Nah selanjutnya nanti sumbangan-sumbangan seperti itu ya Bang ya yang masuk. Iya, yang namanya saldo awal kalau kita buka rekening kan harus ada dulu Saldonya. Seperti itu. Nah terjawab semua Bang dengan informasi yang telah tampil di sosial media KPU sendiri dan juga kita podcast hari ini. Untuk dana kampanye, terima kasih waktu Abang di podcast Opsa. Jadi buat warga Asahan jangan salah tanggap karena banyak kali yang cara dapat Bang informasi ini dana kampanye Chan gimana kan gitu. Ente kan udah podcast di KPU, ini dana kampanye untuk fasilitas-fasilitas kampanye, tidak termasuk dengan yang namanya money politik. Pasti kalian anggap money politik waktu itu cerita sama temen gitu kan. Jadi memang sudah terjawab buat warga Asahan, dana kampanye untuk 3 paslon sudah bisa diakses di media sosial KPU Kabupaten Asahan, baik di Facebook dan juga di podcast ini untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Abang Dah untuk waktunya hari ini. Semoga sehat-sehat selalu di masa pandemi ini, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sebagai komisioner. Iya, harus. Luar biasa ya. Ini apa karena banyak waktunya sampai kurang tidur juga ya? Ya mungkin karena lelah ya. Ya. Dan kemudian sudah biasa bertanggung jawab. Bekerja sampai larut malam sehingga mempengaruhi jam tidur ya pastinya. Dari sekarang Patimah namanya, payah tidur malam. Baik, thank you sekali buat Abang Dah. Oke. Sekali lagi buat warga Asahan, kalian bisa mengakses informasi-informasi di PPID Kabupaten Asahan, itu Facebook, dan juga YouTube-nya KPU Kabupaten Asahan, RPP Asahan, dan juga Instagram-nya. Di situ juga banyak informasi terutama masalah dana kampanye sudah dilaporkan, yaitu laporan awal dana kampanye. Bisa kalian akses dan juga tonton video ini, sebarkan ke seluruh warga Asahan agar memahami yang mana dana kampanye dan mana dana lainnya. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya di Opsa, obrolan pemilu seputar Asahan. See you next time.